Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir masuk radar bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di kubu Ganjar, nama Erick bersanding dengan bacawa pres lain yang kerap disebut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Yes, Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga berarti? Pak RK juga Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, jadi dan Pak RK merupakan kader Golkar. Sementara di kubu pengusung Prabowo, nama Erick Thohir juga masuk dalam radar bursa cawapres pendamping Prabowo. Bisa bekerja sama dengan seluruh tokoh-tokoh yang ada, termasuk dengan Mas Ganjar, Prof Mahfud, Pak Erick, Pak Erlangga, ya semua tokoh itu semua dekat dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mampu dan bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh itu. Nah, urusan cawapres itu nggak kewenangan Andre Rosiade, Mbak Siti, itu kewenangan para ketua umum yang akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Merespon namanya masuk dalam radar bacawa pres Ganjar dan juga Prabowo, Erick sebut dirinya berkomunikasi baik dengan keduanya. Bahkan Erick berseloroh, kalau jodoh pasti bertemu. Kan terlalu dini, ya kalau bilang siap-siap nggak ada, itu yang saya sudah sampaikan, percayalah. Ya itu kayak lagunya Afgan, kalau jodoh pasti bertemu, itu aja ya. Jangan komunikasi saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo sejak awal berlangsung dengan baik, ya, dan Pak Anies pun berlangsung dengan baik dengan konteks-konteks pekerjaan ya. Ya, konteks pekerjaan, kita tidak bicara yang spesifik ke politik gitu. Rekam jejak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI yang dirasa moncer dalam karirnya membuat nama Erick cukup dilirik, baik dari baca pres Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Lantas, kemana jodoh Erick bertemu? Tim Liputan, Kompas TV. Nama Menteri BUMN Erick Thohir dilirik di antara dua baca pres baik Ganjar ataupun Prabowo. Dari rilis Lembaga Survei Indonesia pada 30 Agustus lalu yang dilakukan pada periode 3-9 Agustus 2023. Nah, ini hasilnya. LSI mensimulasikan nama Erick Thohir jika disandingkan dengan Ganjar ataupun dengan Prabowo. Nah, ini hasilnya jika disandingkan dengan Erick Thohir, maka elektabilitas Ganjar Erick Thohir ada 17%. Nah, sementara jika disandingkan dengan Prabowo Subianto maka mendapatkan elektabilitas 15,9%. Nah, selanjutnya nama Erick Thohir tampaknya cukup memikat hati responden di sejumlah lembaga survei. Nah, hal ini juga tergambar salah satunya di survei selanjutnya, yakni survei dari Litbang Kompas dengan periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Hasilnya Erick Thohir ini punya elektabilitas 8%. Elektabilitas Erick bahkan tercatat memiliki tren yang naik dari survei Litbang Kompas yang dilakukan pada yang terakhir pada Mei 2023 lalu yang hanya mencapai 4,5%. Nah, selanjutnya dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang merilis survei elektabilitas sejumlah nama bacawa pres pada Juli 2023 lalu. Ini dilakukan 20 hingga 24 Juni 2023. Hasilnya, nama Erick Thohir ini memperoleh elektabilitas sebesar 18,5%, bersaing dengan ada nama Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno. Nah, kemudian masih di bulan yang sama, di bulan Juli 2023, Lembaga Survei Indonesia atau LSI juga merilis elektabilitas nama bacawa pres. Nama Erick Thohir lagi-lagi memperoleh elektabilitas 14,3%. Kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dengan sejumlah inovasinya, diantaranya membangun sepak bola, turut menjadi bahan pertimbangan tentunya ya, bahan pertimbangan yang positif dari responden. Nah, karir moncer sebagai Menteri BUMN sekaligus juga Ketua Umum PSSI tentu ya jadi daya tarik bagi baca pres Ganjar ataupun baca pres Prabowo Subianto. Lalu kemanakah nanti Erick Thohir akan berjodoh di Pilpres 2024? Tentunya harus kita tunggu, dan juga ini masih melihat dinamika politik yang tentunya masih berjalan dinamis. Dan usai jeda.